Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Yuliana Anggraini dengan NIM 120070 dari program studi perbankan syariah. Di sini saya akan membahas tentang konsep kaidah-kaidah istinbat hukum atau al-amar. Pengertian al-amar. Amar adalah permintaan dengan kata-kata yang sifatnya instruktif agar dikerjakan. Amar adalah salah satu makna dari sebuah permintaan. Permintaan yang ada di dalam Al-Quran tidak hanya bermakna amar, oleh karenanya makna permintaan bisa juga menjadi doa dan iltimas. Secara umum, amar bermakna permintaan yang berasal dari yang tinggi kepada yang rendah. Karena amar adalah salah satu kajian dari ilmu ma'ani, maka peneliti akan membatasi penelitian dalam ranah kitab tafsir yang bercorak lughawi. Salah satu kitab tafsir yang banyak menjadi rujukan dalam aspek kebahasaannya adalah Muhammad Tahir Ibn Muhammad Muhammad Al-Tahir Ibn Asyur, atau bisa dikenal dengan Ibnu Asyur. Menurut Ahmad Hanafi, amar ialah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya, yang menunjukkan wajib dan anjuran. Memperhatikan pengertian al-amr di atas menunjukkan bahwa dalam arti suruhan, dapat berarti orang yang menyuruh itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh. Dapat pula tidak diperlukannya yang menyuruh itu harus lebih tinggi derajatnya daripada yang disuruh. 2. Sikhat amar. Dalam Al-Quran banyak dijumpai sikhat amar yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadi perbincangan para ulama. Ulama sepakat bahwa fi'il amarlah yang bisa dijadikan sebagai sikhat amar dan dijadikan acuan hukum sebagai sesuatu yang wajib tanpa memerlukan petunjuk. B. Makna yang terkandung dalam al-amar. Ada beberapa makna yang terkandung dalam amar. Berikut ini makna-makna yang dihasilkan dari amar tersebut. 1. Wajib. Contohnya, dan dirikanlah sholat. Quran surah 2 ayat 110. 2. Sunnah. Contohnya, hendaklah kamu buat perjanjian. 3. Mendidik. Contohnya, makanlah dari apa yang layak. 4. Petunjuk. Contohnya, dan persaksikanlah 2 orang saksi dari orang-orang lelaki atau di antaramu. Quran surah 2 ayat 282. 5. Mubah. Contohnya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran surah 2 ayat 187. 6. Ancaman. Contohnya, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Quran surah 41 ayat 40. 7. Karunia. Contohnya, dan makanlah makanan yang halal lagi bagi dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Quran surah 5 ayat 88. 8. Memuliakan. Contohnya, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Quran surah 15 ayat 46. 9. Kehinaan. Contohnya, jadilah kamu kera yang hina. Quran surah 2 ayat 65. 10. Kelemahan. Contohnya, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Quran surah 2 ayat 23. Ejekan. Contohnya, rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Quran surah 41 ayat 49. 12. Penyamaan. Contohnya, maka baik kamu bersabar atau tidak. Quran surah 52 ayat 16. 13. Doa. Contohnya, ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Quran surah 14 ayat 41. 14. Pembentukan. Contohnya, jadilah maka terjadilah. Quran surah 36 ayat 82. 15. Contohnya. 15. Berita. Contohnya, para ibu hendaklah menyusukan
anaknya selama 2 tahun penuh. Quran Surah 2 ayat 233. Makna-makna nasihat ini dikenal di kalangan ahli bahasa Arab. Pada dasarnya tidak memiliki muatan perintah atau amar, sepanjang tidak ada indikasi yang menunjukkan perintah dan konsekuensi yang akan diperoleh jika tidak melaksanakan perintah tersebut. C. Kaidah-kaidah al-amr. Dalam uraya tentang kaidah ini ada sebagian pembahasan yang telah disebut di depan tetapi tidak menyeluruh, yaitu bahwa asal dari amar adalah untuk wajib. Adapun kaidah-kaidah itu adalah: pertama, amar menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. 2. Adanya amar atas sesuatu mengharuskan larangan atas kebalikannya. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya. Ketiga, amar mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk. Setiap lafaz amar yang datang dari syar'i maka diharuskan menyegerakan pelaksanaannya. Keempat, tuntutan amar yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Kelima, amar yang datang setelah adanya larangan hukumnya seperti semula. Keenam, amar yang terdapat pada pertanyaan atau yang boleh maka hukumnya boleh. Ketujuh, perintah itu tergantung pada nama apakah hal itu adalah menuntut pada peringkasan. Makna dari kaidah ini adalah sesungguhnya jika hukum disandarkan pada kuli, maka keseluruhan dan bagian-bagian ini sepadan atau sama, baik dalam tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya, seperti contoh surat An-Nas ayat 92. Kedelapan, amar dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih pada dasarnya lafaz amar menuntut suatu perbuatan tertentu untuk dilaksanakannya. Kesembilan, adanya amar untuk umum maka mengharuskan dilakukan setiap individu kecuali ada qarinah. Terakhir yaitu 10. Amar yang ada dalam Al-Quran bisa diarahkan kepada orang yang tidak masuk di dalamnya, tetapi yang lain terkena oknum amar itu, dan ada juga yang diarahkan kepada orang yang masuk di dalamnya dan merupakan amar untuk orang tersebut juga. Sekian, terima kasih dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.